Sunan Kalijaga atau Raden Said adalah anak dari Raden Ahmad Sahur, yaitu seorang adipati dari Tuban yang bergelar Tumenggung Wilwatikta. Nah, pada saat Raden Said ini remaja, beliau ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan dari Raja Majapahit kala itu. Dan Raden Said juga merasa kecewa dengan para bangsawan dari kerajaan Majapahit yang tinggal di wilayah Tuban ini, karena bertindak semena-mena terhadap kalangan bawah atau non-bangsawan. Raden Said yang merasa tidak puas ini akhirnya meminta saran kepada ayahnya tentang bagaimana nasib rakyat yang dipimpinnya malah sengsara oleh pajak dan sengsara oleh bangsawan dari kerajaan Majapahit. Setelah Raden Said menyampaikan hal itu, ayah dari Raden Said ini pun tidak bisa berbuat banyak karena kedudukannya sebagai adipati di wilayah Tuban ini sangatlah fatal jika menentang keputusan raja dari kerajaan Majapahit ini. Raden Said yang tahu akan hal itu juga, akhirnya dia berinisiatif untuk merampok hasil pajak di tempat penyimpanan pajak di Kadipaten Tuban ini, untuk dibagikan kepada rakyat Tuban tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Nah, Raden Said ini pun berhasil merampok sebagian dari pajak di tempat penyimpanan pajak di Kadipaten Tuban ini. Dan setelah merampok, dia pun akhirnya membagikan langsung kepada rakyat-rakyat Tuban yang membutuhkannya. Setelah Raden Said ini berkeliling untuk membagikan hasil rampokannya ke para warga Tuban, Raden Said ini merasa masih banyak yang harus menerima pemberiannya dan masih banyak orang yang perlu bantuan darinya. Nah, setelah mendapatkan pemikiran seperti itu, Raden Said ini pun kemudian melanjutkan merampok lagi, tapi bukan merampok ke kadipaten, melainkan merampok ke orang-orang yang sedang melakukan perjudian. Pada saat Raden Said ini melakukan perampokan di tempat orang-orang berjudi itu, ternyata di sana ada komplotan perampok yang menyebut diri mereka sebagai Berandal Lokajaya. Nah, karena ada Berandal Lokajaya ini, perampokan Raden Said ini pun sempat hampir gagal karena dia melawan perampok asli sendirian. Walaupun pada akhirnya dia berhasil merampok tempat perjudian itu dan mengalahkan para Berandal Lokajaya ini. Karena Raden Said ini sudah mempunyai ilmu bela diri yang cukup mumpuni yang dia pelajari di Kadipaten. Nah, setelah Raden Said ini merampok di tempat perjudian itu, Raden Said ini pun seperti biasa langsung memberikan hasil rampokannya ke rakyat Tuban yang membutuhkannya. Para berandal Lokajaya ini pun pulang ke wilayah kekuasaan dari para berandal Lokajaya ini berada dan kemudian menyampaikan kepada pemimpinnya bahwa mereka telah dirampok. Pemimpin berandal Lokajaya yang mendengar hal itu pun kemudian marah, karena sebagai perampok yang kejam bawahannya malah dirampok dan dikalahkan dengan mudahnya oleh satu orang saja. Nah, pemimpin Berandal Lokajaya ini pun kemudian memerintahkan para bawahannya untuk mencari tahu siapa dalang yang mencoreng nama Berandal Lokajaya ini. Para Berandal Lokajaya itu pun kemudian berbencar dan mencari tahu siapa sebenarnya perampok yang berani merampok Berandal Lokajaya ini. Para Berandal Lokajaya ini pun kemudian mendapatkan informasi bahwa seorang yang merampok kemarin di tempat perjudian ternyata hasil dari rampokannya diberikan kepada rakyat sekitar. Para berandal Lokajaya itu pun semakin marah karena hal tersebut dan menganggap perampok yang merampok mereka itu sok suci, padahal si rampok tapi sok berbuat baik, begitulah guys. Para berandal Lokajaya ini pun kemudian mengatur siasat untuk mencoreng nama Raden Said ini sebagai perampok dan menjebak Raden Said ini agar ditangkap oleh warga. Nah, singkat cerita, pemimpin Bandar Lokajaya ini pun beraksi dan merampok salah satu rumah yang pada saat itu ditinggali oleh seorang wanita dan seorang anak yang masih balita. Nah, pemimpin Berandal Lokajaya ini pun beraksi dan mulai merampok rumah tersebut. Setelah merampok itu, pemimpinan Berandal Lokajaya ini pun berusaha memperkosa wanita yang rumahnya dirampok ini, karena terpesona dengan tubuh dari wanita tersebut. Si wanita itu pun berteriak minta tolong karena dia berusaha diperkosa oleh Berandal Lokajaya ini. Karena teriakan tersebut, salah satu warga pun kemudian mulai membunyikan kentongan untuk memanggil warga lain sebagai tanda bahwa ada bahaya di desa itu. Pada saat salah satu warga itu membunyikan kentongan, Raden Said ini ternyata tidak jauh dari lokasi si wanita ini minta tolong. Nah, Raden Said yang kala itu sudah siap untuk merampok, akhirnya bergegas untuk menolong wanita tersebut, karena rumah dari wanita ini tidak jauh dengan target yang ingin dirampok oleh si Raden Said ini. Raden Said ini pun kemudian masuk dan berusaha menolong si wanita ini. Nah, ketika Raden Said ini berusaha menolong si wanita tersebut, Raden Said ini kaget karena kostumnya yang digunakan oleh orang yang hendak memperkosa itu mirip dengan kostum yang dia gunakan.
Namun kaget dari Raden Said ini tidak berlangsung lama dan Raden Said ini pun kemudian berusaha menolong si wanita tersebut. Si beranda Lokaja ini pun langsung kaget karena dia ketahuan dan dia pun langsung berusaha melarikan diri. Raden Said pun berusaha mengejarnya namun dia terhenti dan berusaha menolong wanita itu dulu. Ketika Raden Said ini berusaha menolong si wanita tersebut, ternyata meronta karena kostum yang digunakan oleh orang yang hendak memperkosa dia sama dengan yang digunakan oleh Raden Said ini. Raden Said ini pun lupa bahwa dia masih mengenakan kostum untuk merampok. Raden Said yang sadar bahwa dia akan dikambing hitamkan karena kostum yang digunakan sama dengan orang yang hendak memperkosa si wanita tersebut, kemudian berusaha lari karena para warga sudah mulai mengepungnya. Namun naas ketika Raden Said ini berusaha melarikan diri, si wanita ini yang sadar bahwa warga sudah mulai mendekat, akhirnya berusaha menahan Raden Said ini agar tertangkap. Raden Said ini pun akhirnya tertahan oleh si wanita tersebut dan Raden Said ini pun berusaha melepaskan dirinya dari si wanita itu. Namun ketika dia berusaha melepaskan diri dari wanita itu, ternyata dia sudah terlambat karena para warga sudah mengepungnya. Raden Said yang terkepung itu pun kemudian ditangkap dan dibawa ke kepala desa di desa tersebut untuk diadili. Nah, ketika Raden Said ini tiba di rumah kepala desa, di sana pun dia hendak diadili. Namun ketika hendak diadili, sang kepala desa ini penasaran siapa di balik topeng itu. Kepala desa itu pun kemudian mengintip sedikit topeng dari Raden Said ini. Nah, ketika si kepala desa ini selesai mengintip siapa di balik topeng tersebut, kepala desa ini pun kaget karena yang di balik topeng tersebut adalah anak dari Adipati Tuban. Kepala desa itu pun kemudian membubarkan warga di sana yang menuntut Raden Said atau perampok yang ditangkap oleh warga ini. Dan kemudian mengatakan bahwa si perampok ini akan dibawa ke Adipati Tuban untuk diadili di sana. Para warga pun kemudian bubar setelah kepala desa mengatakan hal itu. Ketika para warga sudah bubar, kepala desa itu pun kemudian mengatakan kepada Raden Said, "Kang Mas, kenapa engkau merampok dan hendak memperkosa wanita yang sudah memiliki suami? Bukankah sudah hidup mewah di Kadipaten dan jika ingin main wanita, Kang Mas tinggal memilih wanita mana yang engkau inginkan." Mendengar hal tersebut, Raden Said ini pun marah dan menampar kepala desa tersebut. Kepala desa ini pun kemudian kesal karena ditampar oleh si Raden Said ini. Karena si kepala desa ini kesal, akhirnya si kepala desa ini membawa Raden Said ini ke Kadipaten Tuban untuk diadili di sana. Raden Said ini pun tidak melawan karena ada beberapa saksi yang masih berada di rumah kepala desa ini. Nah, mereka pun berangkat dan kemudian sampai di Kadipaten Tuban. Raden Said pun dibuka topengnya di sana dan kepala desa itu pun menerangkan bahwa kenapa Raden Said ini bisa ditangkap oleh kepala desa ini. Ayah dari Raden Said yang seorang adipati Tuban itu pun terkejut dengan apa yang dia lihat dan kemudian marah kepada Raden Said. Karena Raden Said harusnya sudah merasa cukup hidup di Kadipaten. Nah, Raden Said ini pun kemudian berusaha melakukan pembelaan bahwa sebenarnya dia dijebak oleh seseorang. Namun pembelaan itu pun ditolak dan ayahnya pun kemudian mengusir ia dari Kadipaten karena mencoreng nama baik dari keluarganya. Raden Said ini pun menerima putusan tersebut karena dia tidak bisa melakukan pembelaan lagi karena memang sudah tertangkap tangan di lokasi dan tidak cukup bukti untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Nah, Raden Said pun akhirnya diasingkan sejak saat itu walaupun sempat dibela oleh adiknya karena adiknya percaya bahwa kakaknya benar dijebak karena adiknya tahu bahwa kakaknya tidak akan melakukan hal yang bodoh seperti hendak memperkosa seorang wanita yang sudah bersuami. Namun meski dibela oleh adiknya, ayah dari Raden Said ini yang sudah merasa kecewa kepada Raden Said karena mencoreng namanya, akhirnya tetap mengusir Raden Said. Karena ayahnya berpikir juga kalau Raden Said tidak diasingkan, dia beserta adik dan juga ibunya yang akan kena hukuman oleh Raja Majapahit. Nah, Raden Said ini pun menyadari hal ini juga, makanya dia tidak melawan atau membela dirinya lagi karena banyak yang menyaksikan di Kadipaten ini. Raden Said ini pun kemudian pergi meninggalkan Kadipaten Tuban sejak saat itu. Ketika Raden Said ini pergi dari Kadipaten Tuban, dia pun mengembara. Nah, ketika dia mengembara, dia pun sampai di sebuah desa yang ternyata sedang diserang oleh sekelompok orang dengan membabi buta. Raden Said yang melihat kejadian ini pun langsung bergegas berusaha menolong warga desa itu. Ketika dia berusaha menolong warga desa tersebut, Raden Said ini sedikit kaget karena sekelompok orang ini memakai kostum seperti Raden Said ketika dia menyamar sebagai perampok.
Nah, Raden Said ini pun kemudian berusaha mengalahkan sekelompok orang ini, dan Raden Said pun akhirnya berhasil mengalahkan semua penjahat tersebut dengan dibantu oleh beberapa warga di sana. Setelah berhasil mengalahkan para penjahat itu, Raden Said ini pun termenung karena kostum yang dipakainya untuk menolong orang yang kurang mampu dengan merampok orang yang kaya yang sombong ternyata malah digunakan tidak baik dan benar-benar digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatannya. Nah, saat Raden Said ini termenung, datanglah seorang warga dari desa tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada Raden Said ini. Warga desa itu pun kemudian berbincang dengan Raden Said di sana. Dan Raden Said itu pun kemudian menanyakan kepada warga desa itu siapa yang menyerang mereka dan kenapa mereka diserang. Warga desa itu pun kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah perampok yang cukup keji dan mereka menyebut diri mereka dengan sebutan berandal Lokajaya. Dan daerah kekuasaan mereka itu pun disebut dengan daerah Lokajaya. Mereka yang kita kalahkan sebenarnya adalah orang-orang berandal Lokajaya yang kurang puas dan ingin lebih, makanya mereka tetap menyerang kami dan mencari kami yang masih bersembunyi karena mereka menganggap kami tidak akan bisa melawan. Sementara para berandal lain yang sudah cukup mengambil wanita di desa ini dan mengambil harta di sini, mereka kembali ke markas mereka yang ada di Lokajaya. Sebetulnya kami sudah kehilangan harapan, namun beruntung ada Kang Mas yang menolong kami dengan kemampuan yang sangat hebat berhasil mengalahkan banyak para penjahat itu. Kami yang melihat Kang Mas yang orang asing menolong kami, jiwa kami pun tergerak dan tidak ingin menyerah begitu saja. Makanya kami ikut melawan dan kami juga sedang mempersiapkan diri untuk ke markas mereka untuk menolong para wanita yang diculik di desa kami. Begitulah kata salah satu orang dari desa tersebut yang berbincang dengan Raden Said ini. Raden Said yang mendengar hal itu pun tersentuh dan ingin membantu mereka karena kemungkinan orang yang membuat Raden Said ini terusir dan membuat kostumnya digunakan oleh penjahat ada di dalam kelompok Lokajaya ini. Raden Said ini pun kemudian berkata kepada salah satu warga desa tersebut bahwa dia ingin membantu mereka. Salah satu warga itu pun senang mendengarnya karena Raden Said ini cukup tangguh dalam bertarung. Salah satu warga desa itu kemudian berterima kasih kepada Raden Said dan mengatakan kalau Raden Said tidak perlu ikut. Karena warga desa ini berpikir, Raden Said hanyalah orang luar dari desa, dan Raden Said juga punya kehidupan untuk diteruskan. Salah satu warga dari desa tersebut berkata seperti itu karena kemungkinan mereka berhasil untuk menyelamatkan para wanita yang diculik sangatlah kecil berhasilnya. Raden Sajang mendengar hal itu pun kemudian berkata, bukankah jika aku ikut, akan menambah peluang keberhasilan walaupun tidak cukup besar menambahkan peluang keberhasilan itu? Mendengar hal itu, salah satu warga itu pun kemudian berkata, memang benar jika Kang Mas ikut akan menambah peluang keberhasilan kami dalam menyelamatkan para wanita itu, apalagi dengan kemampuan bertarung Kang Mas yang sangat memadai. Tapi sekali lagi kami tidak ingin merepotkan Kang Mas dalam masalah yang kami hadapi ini. Raden Sajang mendengar hal itu kemudian berkata, tak apa, aku juga punya sedikit urusan dengan mereka, makanya aku ingin ikut dengan kalian. Setelah Raden Said berkata seperti itu, salah satu warga itu pun akhirnya menerima tawaran dari Raden Said untuk ikut dengan mereka. Nah, Raden Said beserta warga desa itu pun kemudian berangkat menuju lokasi para berandal Lokajaya itu berada untuk menyelamatkan para wanita yang dibawa oleh para berandal Lokajaya itu. Singkat cerita, terjadilah pertempuran di daerah Lokajaya ini, dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh rombongan Raden Said karena Raden Said pernah belajar strategi perang di Kadipaten juga pada saat dia masih tinggal di Kadipaten. Maka dari itu Raden Said ini dapat memenangkan pertempuran tersebut. Nah, setelah Raden Said ini memenangkan pertempuran tersebut, Raden Said ini kemudian mengatakan yang mana dari kalian yang pernah hendak memperkosa warga Tuban kepada para berandal Lokajaya yang sudah ditangkap itu. Dan Raden Said kemudian mengatakan juga siapa saja yang menyerang desa sampai membabi buta dan di mana kalian menahan para wanita dari desa yang diserang oleh kalian dan di mana kalian menyembunyikan harta dari rampasan kalian. Para Belanda Lokajaya itu pun kemudian menjawab semua pertanyaan dari Raden Said. Namun ada satu pertanyaan yang tidak dijawab oleh para Belanda Lokajaya itu, yaitu pertanyaan siapa yang hendak memperkosa seorang wanita di Tuban. Raden Said yang tidak mendapatkan jawaban itu akhirnya mengubah pertanyaannya menjadi siapa yang mempunyai ide untuk menggunakan kostum seperti yang mereka gunakan sekarang. Para berandal Lokajaya itu pun kemudian menunjuk salah satu orang dari kumpulan mereka yang ternyata sudah meninggal karena pertempuran tersebut.
dan kemudian berkata dialah yang mempunyai ide menggunakan kostum itu. Dan sejak dia memberikan ide itu, kami menggunakan kostum ini dan mulai merampok dengan menggunakan kostum ini demi menutupi identitas kami, dan dia juga adalah pemimpin kami. Para Belanda Lokajaya pun kemudian langsung memohon ampun kepada Raden Said dan berkata, "Ampun Kang Mas, ampuni kami karena kami sudah membuat kekacauan di desa dan membuat Kang Mas marah." Raden Said ini pun kemudian mengampuni mereka, dan kemudian para Belanda Lokajaya ini pun dirubah oleh Raden Said sebagai perampok yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, warga desa yang ikut dalam pertempuran demi menyelamatkan wanita yang diculik dan merebut kembali hartanya yang dirampok tersebut kemudian ditanya oleh Raden Said. Para wanita yang telah diculik dan harta yang dirampok sudah kalian ambil kembali. Setelah ini kalian akan kemana? Apakah kembali ke desa dan mulai membangun desa dari awal lagi? Warga desa yang ikut dalam pertempuran itu kemudian berkata, kami akan ikut denganmu Kang Mas, karena tujuan mulia yang kau punya. Dan kami juga tidak mungkin membangun desa tersebut dari awal. Maka dari itu kami akan tinggal di sini bersama Kang Mas dan membantu Kang Mas membantu banyak orang lagi seperti Kang Mas yang membantu kami juga. Mendengar hal itu, Raden Said pun menerima dengan baik keinginan dari para warga desa tersebut. Peranda Lokajaya yang baru pun kemudian terbentuk dengan tujuan yang baru, dan Raden Said ini pun kemudian ditunjuk sebagai pemimpin para Beranda Lokajaya ini. Nah, setelah Beranda Lokajaya ini terbentuk, Raden Said ini pun kemudian memutuskan untuk mengembara untuk mencari target untuk dirampok. Pada saat dia mengembara, bertemulah dia dengan seorang pria yang berjalan dengan tongkat. Pria tersebut adalah Sunan Bonang. Nah, begitulah guys, kisah Raden Said sebelum bertemu dengan Sunan Bonang.